Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo mencari pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi ya. Oke, untuk sekarang kita bisa di sini nggak terlalu banyak perubahan sih ya. Kita langsung loncat aja ke altcoins. Untuk altcoins, BNB terjadi koreksi sebesar 1,41%. Solana terkoreksi sebesar 1,4%, XRP terkoreksi sebesar 5,23%, dan Cardano terkoreksi sebesar 4,39%. Jadi ya kita bisa lihat di sini ya kecenderungannya terkoreksi semua lah begitu ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance in general ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini untuk hari ini ya, si rosternya itu ada BNB, Solana, Matic, Manta, Render, dan Dogecoin. Buat lu yang pengen pair favorit lu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen nanti biasanya di DCWT sesi pertama ya. Kalau sudah kalian komen di situ, cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke rosternya, kita akan lihat dulu Bitcoin Dominance. Untuk hari ini Bitcoin Dominance itu kemarin mantul di EMA 50 ya. Kita lihat apakah EMA 50 akan benar-benar menjadi support atau tidak ya. Kalau benar-benar menjadi support ya berarti siap-siap kemungkinan besar Bitcoin akan kembali mendominasi atau mendominasi ya, bukan dominance. Mendominasi market kripto, dan kita lihat apakah dia akan jadi suatu lower high atau tidak. Kalau lower high, nah masih ada, ini bisa menjadi kesempatan untuk kita lanjut akumulasi alts. Tapi misalkan nih dia terus menguat ke sini dan tembus ya, tembus struktur mulai membuat suatu higher high. Nah, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk mulai ngerem alts dan mulai geser ke BTC lagi. Tapi lagi-lagi ya itu masih cukup lama kayaknya. Masih minimal butuh mungkin semingguan. We'll see sekarang apakah dia akan membuat suatu lower high atau malah dia membuat higher high ya. Oke, itu untuk Bitcoin Dominance. Di indeks dolar masih dalam kondisi yang meretest EMA 200. Semoga hari ini ke reject oleh EMA 200 lagi. Dan kita langsung masuk aja ke roster kita. Tapi sebelum kita masuk ke roster kita di sini atau pembahasan ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime sedang ada event Lucky Drop dan Trading Competition, di mana total hadiahnya bisa mencapai 22,5 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya langsung kita bahas saja. Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari ya. Ini untuk semua pengguna ya, mau lama maupun baru. Yang penting KYC-nya sudah lulus dan juga harus mengikuti semua akun sosial media dari BitTime. Yang pertama ya, event pertama ini adalah Lucky Drop dan kita bisa mendapatkan Manta ya. Caranya seperti apa? Kalian bisa buka dulu halaman artikel Manta. Di situ akan ada pengantar project, kalian bisa pelajari sebentar ya. Setelah itu akan ada quiz. Nah, setelah quiz, apabila lu menjawabnya semua dengan benar ya, lu bisa mengikuti event Lucky Drop ini. Dimana ini berlaku apabila kita sudah melakukan transaksi lebih besar daripada 20 USDT selama event ini berlangsung ya. Setelah beres berlangsung si kampanyenya, akan ada airdrop dibagikan. Setiap orangnya maksimum itu bisa mendapatkan 20 USD dalam bentuk Manta. Total hadiah 500 ya. Promosi kedua ini adalah trading competition, di mana semakin besar volume kita, semakin besar juga hadiah yang kita akan dapatkan. Juara 1 akan mendapatkan 30% ya, alias mendapatkan 4,5 juta rupiah. Untuk juara 2 akan mendapatkan 2.250.000, juara 3 750 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang ingin melakukan akumulasi, cocok di sini. Siapa tahu memang secara trading volume besar, lumayan bisa dapat sampai 4,5 juta rupiah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eventnya. Sekali lagi dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, silahkan bisa klik di link referral kita di bawah. Dan hari ini kita mulai dulu dengan BNB. Untuk BNB dia retest ke buy limit pertama berarti ini ya. Buy limit pertama dia itu di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50 atau di 269,2. Ini sudah terlalu dekat, jadi gua hitungnya conference aja menjadi satu buy limit. Dan buy limit ketiga di angka 272,3.
Itu untuk posisi spot di BNB ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten ya. Sebagai support ya. Maka dari itu kita sudah mengantongi posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di mana? Target TP posisi long kita adalah di angka 317,5 atau kalau kalian pengen lebih konservatif lagi boleh ke struktur baru di sini ya, yaitu di angka 311,1 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 317,5, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di BNB. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana sedang load ya. Oke, untuk Solana dia kemarin membuat suatu wick yang cukup tinggi ke atas. Ini menunjukkan para sellers sedang berkuasa sepertinya ya. Jadi kemarin reject dengan jelas di sini ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama yaitu adalah di MA50 atau 20 karena masih terlalu dekat, gue jadikan satu aja. Buy limit kedua di 89,43 dan buy limit ketiga di angka 75,84. Itu untuk posisi untuk posisi spotnya ya. Dan kalau ngomongin soal struktur, sebenarnya ini dia kereject oleh struktur sih sebenarnya di sini ya. Awalnya tuh di sini. Nah, kemarin tanggal 17 dan 18 jadi resisten lagi, sekarang kembali jadi resisten sekali lagi ya. Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 102,36. Apabila pada hari ini terjadi, ini kurang turun ke bawah sedikit. Nah, sini ya. Apabila terjadi retest kedua di 102,19 pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 102,19. Next, kita masuk ke Polygon Matic ya. Untuk Polygon Matic dia dalam posisi galau nih ya. Jadi kemarin lusa tanggal 29 reclaim, tanggal 30 jebol lagi, tetapi opennya tadi pagi di atas dari MA20. Jadi benar-benar lagi galau nih ya. Buy limit pertama masih sama di MA20, sekarang di angka 79 sen. Buy limit kedua di 76 sen dan buy limit ketiga di 72 sen. Itu untuk posisi spot di Polygon Matic ya. Untuk posisi futuresnya, hari ini sudah terjadi retest pertama di MA20. Kita lihat besok pagi jam 7 pagi ya. Apabila dia daily close-nya masih di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long di 20 ya. Kalau terjadi retest, kita langsung buka. Target TP-nya adalah di MA50. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Polygon Matic. Dan selanjutnya kita akan geser ke Manta. Untuk Manta ini adalah salah satu launch pool yang gue dapat nih ya waktu itu dia di Binance. Lumayan juga. Nah, buat lu yang mungkin sudah dapat juga launch poolnya masih meng-hold ya, mungkin nanya nih, Bang, kira-kira gimana TA-nya? Secara TA ya kita bisa lihat sendiri, secara TA masih baru begitu. Jadi belum banyak yang bisa kita analisa. Mungkin ya kalau kita mau ngomong secara struktur, resisten terbaru adalah di sini ya. Struktur resisten terbaru itu adalah di angka 3,71 begitu ya. Kalau ngomongin soal support terdekat di sini di angka berapa nih? Angka $2 lebih 97 sen. Jadi untuk sekarang mungkin price range-nya untuk Manta di sini saja dulu ya. 3,71 sampai 2,97 ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $3 lebih 71 sen. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $3 lebih 71 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka $2 lebih 97 sen ya. Itu untuk Matic. Selanjutnya kita geser, bukan Matic, Manta. Itu tadi Manta. Sekarang kita geser ke Render. Untuk Render, dia masih overall masih ke-reject lah ya, dihitungnya masih ke-reject oleh $4 lebih 59 sen. Untuk posisi spotnya sendiri, buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di angka $3 lebih 62 sen ya. Untuk posisi shortnya sudah dapat ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka $4 lebih 59 sen. Nah, target TP posisi short kita adalah di MA50. Atau kalau mau sedikit lebih konservatif, boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka $4 lebih 32 sen. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya.
retest 1, retest 2 di $4 lebih 32 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka $4 lebih 59 sen. Ya, itu untuk posisi longnya. Next kita masuk ke Dogecoin. Nah, untuk Dogecoin ada beberapa. Wow, lucu ya tadi. Ini gue baru lihat nih, kalau lu klik Dogecoin ternyata keluar si Doge, ya. Keluar si Doge-nya tadi ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spot atau kayaknya kita lebih ngomong futures aja deh ya, karena lagi-lagi untuk Dogecoin ini gue lebih melihat ke ya kalau sampai ada potensi lebih ke jangka pendek aja. Dia ada satu struktur, sebenarnya struktur support ya di sini ya. Ya di sinilah kurang lebih ya. Di angka 0,077. Itu yang paling baru. Nah, sekarang yang menjadi resistennya sepertinya adalah MA20 walaupun kemarin sempat di-reclaim tapi gagal lagi. Jadi untuk sekarang mungkin setup terdekatnya adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,077. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,77, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20, tepatnya di angka 0,08 ya. Itu untuk setup di Dogecoin dan juga bisa dibilang ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan sekali lagi ya, buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, lu boleh komen di bawah ya. Apabila cukup banyak komennya atau cukup banyak demand dari pair yang lu suka, itu kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua gitu. Dan gue ingatkan lagi kalau ada yang mengatasnamakan TCI untuk bikin grup trading, grup VIP berbayar dan seterusnya, gue pastikan itu bukan dari TCI ya, itu scam. Jadi jangan sampai ketipu ya. Dan 3 golden rule jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.